Di suatu negeri yang megah, terdapat sebuah kota yang gemerlap dengan istana-istana megah dan pasar yang ramai. Namun di balik kemakmuran itu ada sesuatu yang lebih gelap, sebuah tradisi yang telah berakar selama ratusan tahun. Penduduk kota ini sujud kepada patung-patung yang mereka buat sendiri, berdoa kepada benda mati yang tidak bisa mendengar dan melihat. Mereka begitu yakin bahwa para dewa yang mereka sembah mampu memberi keberkahan dan menolak bala. Namun, di antara mereka ada sekelompok pemuda yang hatinya gelisah. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin batu dan kayu yang mereka ukir sendiri bisa menjadi Tuhan? Di setiap hari di bawah terik matahari yang membakar, penduduk berkumpul di kuil utama. Mereka membawa persembahan untuk dewa-dewa mereka. Mereka bersujud memohon keberuntungan dan meminta perlindungan. Namun yang mereka sembah hanyalah patung-patung yang bisu, yang tak mampu bergerak ataupun berbicara. Di antara lautan manusia yang sujud kepada berhala, seorang pemuda berdiri tegak, tidak ikut bersujud. Namanya Tamlika. Ia berasal dari keluarga terpandang di kota ini. Namun hatinya penuh dengan kebingungan. Setiap hari ia melihat orang-orang menyembah batu dan kayu. Namun semakin lama ia merenung, semakin ia yakin bahwa semua ini hanyalah kebohongan yang diwariskan turun-temurun. Dalam hati Tamlika berkata, bagaimana mungkin patung-patung ini bisa mendengar doa-doa mereka? Bagaimana mungkin sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia bisa memiliki kekuatan? Namun Tamlika tidak sendiri. Tanpa ia sadari, Allah telah membimbing hati-hati lain menuju kebenaran. Di sudut kota, di tempat yang jauh dari pengawasan para penjaga, beberapa pemuda lain juga merasakan kegelisahan yang sama. Mereka telah melihat kebohongan yang sama, dan mereka mencari sesuatu yang lebih besar dari sekedar patung dan ritual kosong. Maksalmina berkata, aku tak bisa lagi beribadah kepada berhala. Aku yakin ada Tuhan yang lebih besar yang lebih berhak disembah. Tamlika menjawab, aku juga merasakan hal yang sama. Dewa-dewa ini hanyalah ilusi. Aku yakin ada Tuhan yang tidak terlihat, tapi dialah yang menguasai segalanya. Martinus menimpali, kita harus mencari kebenaran, tidak bisa terus hidup dalam kebohongan seperti ini. Maksalmina menjawab, tapi dunia ini sangat berbeda dari yang kita harapkan. Apa yang bisa kita lakukan? Kebenaran itu ada, hanya perlu menemukannya, jawab Tamlika. Maksalmina berkata, tapi bagaimana jika raja mengetahuinya? Dia akan membunuh siapapun yang menolak berhala-berhala ini. Mereka tahu keputusan mereka untuk menolak penyembahan berhala bukanlah hal yang kecil. Ini adalah tantangan besar, namun mereka memilih iman meskipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Namun kebenaran selalu mengundang kebencian dari mereka yang tenggelam dalam kebatilan. Tidak lama kabar tentang para pemuda ini sampai ke telinga raja. Ia adalah penguasa yang kejam, yang menganggap penyembahan kepada berhala sebagai kewajiban mutlak. Siapapun yang menolak dianggap sebagai pengkhianat dan harus dihukum mati. Raja Dicyanus berkata kepada para menterinya, beraninya mereka menolak ajaran leluhur kita. Tangkap mereka sekarang juga, mereka harus diadili di hadapanku. Pasukan kerajaan mulai menyebar ke seluruh kota, mencari pemuda-pemuda yang telah berani menentang ajaran mereka. Tamlika dan kawan-kawannya diseret oleh pasukan kerajaan, dibawa ke istana dengan tangan terikat. Hari yang ditakuti akhirnya tiba, para pemuda itu ditangkap, dibawa ke hadapan raja yang murka. Mereka tahu ini adalah ujian bagi iman mereka, namun hati mereka tidak gentar. Raja Dicyanus berkata, kalian adalah pemuda-pemuda bodoh. Bagaimana bisa kalian meninggalkan ajaran nenek moyang kita? Tamlika dengan tegas menjawab, kami tidak akan menyembah selain Allah. Kami yakin hanya Dia satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jawaban mereka membuat kemarahan Raja Dicyanus semakin membara. Namun ia tidak langsung menjatuhkan hukuman. Ia memberi mereka waktu untuk berpikir. Waktu yang seharusnya digunakan untuk kembali ke keyakinan lama mereka. Para pemuda dibawa ke penjara sementara, namun mereka justru berdiskusi untuk membuat keputusan besar, melarikan diri dari kota ini mencari perlindungan kepada Allah. Di balik jeruji besi, mereka membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka tahu tidak ada tempat bagi mereka di kota ini, tidak ada perlindungan dari manusia, hanya ada perlindungan dari Tuhan. Maka mereka bersiap untuk melarikan diri ke tempat yang tidak diketahui, ke tempat yang hanya Allah yang akan menuntun mereka. Malam telah berlalu dan fajar menyingsing di kota yang masih tertidur. Namun di dalam istana, suasana jauh dari tenang. Di ruang singgasana, raja duduk dengan wajah penuh amarah. Ia tidak bisa menerima bahwa ada sekelompok pemuda yang berani menentang kepercayaan leluhur.
Ia tidak bisa membiarkan bibit-bibit pemberontakan tumbuh di kerajaannya. Maka hari ini adalah hari di mana mereka harus membuat keputusan, tunduk kepada perintah raja atau menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Tamlika dan teman-temannya berdiri di hadapan raja dengan tangan terikat. Di sekeliling mereka, para penasihat dan prajurit kerajaan memperhatikan dengan tatapan tajam. Di hadapan singgasana raja, para pemuda itu berdiri tegak. Wajah mereka tidak menunjukkan ketakutan. Mereka tahu kata-kata mereka hari ini akan menentukan nasib mereka. Namun mereka tidak ragu, karena hati mereka telah dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Raja Dicyanus dengan suara lantang berkata, "Aku telah mendengar semua yang kalian katakan. Kalian telah berani menolak dewa-dewa kami, menolak tradisi yang telah diwariskan sejak dahulu. Sekarang aku beri kalian kesempatan terakhir. Kembalilah ke jalan yang benar, sujudlah kepada dewa-dewa kami, dan aku akan mengampuni kalian." Tamlika dengan penuh keberanian menjawab, "Kami tidak akan kembali kepada kesesatan, wahai raja. Tuhan kami adalah Allah, satu-satunya yang berhak disembah. Berhala-berhala ini tidak memiliki kekuatan sedikit pun." Maksalmina ikut berkata, "Kami tidak takut dengan ancamanmu. Kami lebih takut kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Wajah raja memerah karena amarah, tangannya mengepal dan suaranya bergema di seluruh aula istana. Jawaban mereka seperti api yang menyulut kemarahan raja. Ia tidak percaya ada rakyat yang berani melawannya secara terang-terangan. Ia merasa kekuasaannya dihina, dan ia tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Raja Dicyanus berteriak dengan marah, "Kalian benar-benar keras kepala. Apakah kalian tidak sadar bahwa aku bisa memerintahkan Al-Qujo untuk mencabut nyawa kalian saat ini juga?" Tamlika dengan tenang menjawab, "Kami tahu, wahai raja, tapi nyawa kami ada di tangan Allah, bukan di tanganmu." Para penasihat berbisik satu sama lain. Beberapa dari mereka terlihat ragu. Mereka belum pernah melihat seseorang pun menantang raja dengan keberanian seperti ini. Raja duduk kembali di singgasananya, mencoba menahan emosinya. Ia berpikir sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang lebih terkendali. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, raja tidak ingin terburu-buru menjatuhkan hukuman. Ia berpikir kemungkinan mereka hanya anak-anak muda yang tersesat, yang bisa dibujuk untuk kembali. Maka ia memberi mereka waktu untuk berpikir. Raja Dicyanus berkata, "Aku akan memberi kalian waktu beberapa hari untuk berpikir. Gunakan waktu ini untuk merenungkan keputusan kalian. Jika kalian kembali kepada dewa-dewa kami, aku akan mengampuni kalian. Kami tidak butuh waktu, wahai raja. Kami telah memilih jalan kami." Raja mengangkat tangannya memberi isyarat kepada para pengawal untuk membawa mereka pergi. Di sebuah ruangan sempit, Tamlika dan teman-temannya duduk bersama. Wajah mereka serius. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Malam itu, para pemuda berkumpul untuk berdiskusi. Mereka tahu raja tidak akan membiarkan mereka hidup jika mereka tetap teguh dalam keyakinan mereka. Mereka tahu tinggal di kota ini berarti maut sudah menanti mereka. Maka hanya ada satu pilihan yang tersisa, mereka harus melarikan diri. Ninus berkata, "Jika kita tetap di sini, kita akan dihukum mati." Sunuwanus menjawab, "Tapi kemana kita akan pergi? Kita tidak punya tempat tujuan." Tamlika menenangkan semuanya, "Kita tidak membutuhkan tempat tujuan. Kita hanya membutuhkan perlindungan Allah. Dia yang akan menunjukkan jalan." Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang redup, para pemuda itu bersiap. Mereka mengambil bekal secukupnya, menyelinap keluar dari rumah mereka, dan berkumpul di tempat yang telah mereka sepakati. Seekor anjing yang selalu mengikuti mereka, Kitmir, berjalan di belakang mereka. Seolah-olah ia tahu bahwa tuannya sedang dalam bahaya, dan ia tidak ingin meninggalkan mereka sendirian. Dengan hati yang penuh keyakinan, mereka melangkah ke dalam kegelapan malam, meninggalkan rumah, keluarga, dan segala yang mereka kenal. Mereka tidak tahu apakah mereka akan selamat, tapi satu hal yang mereka tahu, mereka menyerahkan segalanya kepada Allah, dan hanya kepadanya mereka berharap. Mereka tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi bagian dari sejarah yang akan dikenang sepanjang zaman.